Net 24, ya Sarah, 26 Juni ini kan diperingati sebagai Hari Anti Narkotika Internasional. Ya, ya betul. kan? Nah, kalau kita kilas balik lagi ke belakang di tahun 90-an, kalau kita ingat dulu Jakarta tuh punya satu lokasi peredaran narkoba terbesar. Namanya adalah Kampung Ambon yang ada di Jakarta Barat. Betul sekali itu. Dan namun sekarang Kampung Ambon ini jauh dari pandangan negatif nih, Fik. Karena sekarang tidak ada peredaran narkoba lagi di sana. Betul, dan hal ini tidak luput dari gencarnya polisi, kemudian juga BNN dan juga warga untuk bahu-membahu memberantas narkoba. Amankan dulu semuanya. Amankan dulu. Borgol. Itu apa tuh? Suntikan. 21 Juni 2014, saat Narkoba Polres Jakarta Barat merazia salah satu lokasi peredaran narkoba di Kampung Ambon, Jakarta Barat. Warga yang melihat kedatangan polisi berteriak, menyatakan kampungnya bukan bandar narkoba. Polisi pun menggerebek salah satu rumah dan menemukan 2 pemakai serta barang bukti sabu. Sepintas tak ada yang berbeda dari perumahan ini. Tapi siapa sangka Komplek Permata atau yang populer disebut Kampung Ambon memiliki masa kelam sejak tahun 70-an. Transaksi narkoba di perumahan ini seolah tak pernah mati. Sabu, ganja, ekstasi, dan barang haram lainnya tersedia lengkap di sini. Tak pandang bulu, 80% warga pasti terlibat dalam narkoba, dari pengedar hingga pemakai. Salah satu alasan sekian lama kampung ini bertahan dengan barang haram karena faktor satu suku. Salah satu mantan pemakai adalah ibu 3 anak ini, yang memakai barang haram tersebut sejak duduk di bangku SMP. Silvani akhirnya memutuskan berhenti karena takut anak-anaknya mengikuti. Ya, saya karena udah punya anak saya laki. Saya takut mereka ntar ikut-ikutan lagi, ntar pikir. Anak saya yang pertama SMP. Itu aja saya takutnya ntar mereka ikut-ikutan kayak saya nggak mau. Cukup jatuh jadi saya aja. Jangan sampai ke anak saya. Sebelumnya pada tahun 1973, Kampung Ambon merupakan permukiman kumuh. Tapi saat Ali Sadikin menjabat sebagai gubernur pertama DKI Jakarta, Ali merelokasi wilayah tersebut dengan nama Kompleks Permata. Saat ini saya tengah berada di depan salah satu rumah kosong, di mana rumah kosong ini itu dulu digunakan oleh para pemakai untuk menggunakan barang-barang haram tersebut. Dulu sekitar 47 lapak narkoba ada di sini. Transaksi narkoba per lapak bisa mencapai 200 juta per hari. Tantangannya sangat banyak. Pertama karena memang di komplek ini dulu bukan hanya dilanggengkan oleh warga komplek Permata atau warga Kampung Ambon, tapi memang mereka dibackingi oleh aparat penegak hukum, ya kan? Dibackingi oleh aparat penegak hukum, apakah dari kepolisian, apakah dari TNI, nah, itu ada yang membackingi. Perlahan tapi pasti, BNN sedikit demi sedikit membenahi citra Kampung Ambon. Wilayah yang dijuluki sebagai kantong terbesar narkoba di Jakarta ini, sejak tahun 2014 lalu mulai menerima kedatangan tamu dari luar wilayah mereka. Kalau di Komplek Permata, khususnya di Kampung Ambon ini sudah tidak ada lagi. Sudah hampir pastikan tidak ada lagi penjualan peredaran gelap narkoba. Karena kita terus melakukan gebrakan. Kita bekerja sama dengan Polres Jakarta Barat melakukan penangkapan para bandar-bandar narkoba, terus lapak-lapak narkobanya kita tutup, ya kan? Setelah itu mereka yang menjadi pengguna kita bawa ke pos kesehatan ini, kita sembuhkan pecandu-pecandu narkoba. BNN tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu oleh beberapa warga yang bersih dari narkoba. Warga Kampung Ambon harus diberi pembinaan secara serius. Tak bisa mengandalkan penangkapan saja, tetapi mereka harus diberi bekal berupa keterampilan demi melanjutkan hidup mereka.
Sekarang banyak perubahan. Seluruh aparat pemerintah mulai dari Wali Kota Jakarta Barat, Polres Jakarta Barat, BNN yang sudah mulai dari tahun 2010 kalau nggak salah melakukan kegiatan pelatihan di tempat sini. Seluruh jajaran terkait banyak melakukan dorongan kepada kami, melakukan program kegiatan pelatihan untuk membantu warga masyarakat kami bisa bangkit. Karena kalau hanya penangkapan, tindakan yang dilaksanakan, maka itu tidak menyelesaikan masalah. BNN dan Polres Jakarta Barat mengharap peran aktif pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengawasi dan membina warganya agar jauh dari peredaran narkoba. Sesuai dengan kebijakan Polri bahwa kasus narkoba harus ditangani secara persuasif. Lucia Frianti, Reza Rivalda melaporkan untuk NET.